Hari ini kita lihat sedikit tentang bagaimana piagam yang sangat zalim itu, piagam pemboikotan itu, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala batalkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala cabut dengan perantaraan 5 orang lelaki mulia dari kalangan Quraisy, tokoh-tokoh hebat yang dipuji oleh Abu Talib, paman Nabi di dalam syairnya. Orang pertama yang tergerak hatinya namanya Hisham bin Amr. Adalah dia seorang yang hampir setiap malam membawa seekor unta yang dimuati berbagai macam bahan pangan dan keperluan. Lalu dia giring ke arah Syekh Abi Talib di celah gunung. Lalu kemudian dia lepaskan dan dia cambuk unta itu supaya berlari ke tengah perkemahan Syekh Abi Talib, di mana Rasulullah dan para sahabat tinggal. Itu dia lakukan hampir setiap malam. Hisham bin Amr ini memiliki ibu dari kalangan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Maka itulah dia merasa punya tanggungan kewajiban untuk melakukan hal tersebut. Sampai dia merasa tidak tahan dengan keadaan itu. Setelah 3 tahun lamanya terus berlangsung, dengan gambaran yang diberikan oleh Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, bagaimana kaum lelaki di antara para sahabat itu sampai merendam tongkat supaya bisa dipukul-pukul lunak untuk dimakan. Memakan pucuk-pucuk daun kecil-kecil dari tumbuhan-tumbuhan gurun, memakan akar-akaran, sehingga mereka buang kotoran seperti kambing. Maka Hisham bin Amr pada suatu hari menemui Zuhair bin Abi Umayyah bin Al-Mughirah. Zuhair bin Abi Umayyah bin Al-Mughirah berarti keponakan Walid bin Mughirah, berarti sepupunya Khalid bin Walid, dan juga berarti sepupu dari Amr bin Hisham bin Mughirah, yaitu Abu Jahal. Dan Zuhair bin Abi Umayyah bin Al-Mughirah ini juga punya kekerabatan dengan Bani Hashim. Maka Hisham bin Amr mengatakan kepadanya, "Wahai Zuhair, ridhakah engkau memakan makanan yang lezat, berpakaian dengan pakaian yang bagus, menikah dan bebas untuk melakukan berbagai macam muamalah, sedangkan engkau tahu paman-paman dan bibi-bibimu dari kalangan Bani Hashim dan Bani Muthalib tidak boleh membeli, tidak boleh menjual, tidak boleh menikah, tidak boleh menikahi, tidak boleh meminjam, tidak boleh melakukan berbagai macam muamalah. Sedangkan aku," kata Hisham bin Amr, "bersumpah dengan nama Allah bahwa kalau seandainya paman dan bibinya Abu Jahal bin Hisham diperlakukan seperti ini, maka mereka tidak akan pernah menerima keadaan yang sedemikian." Zuhair mendengar ungkapan yang sangat menohok dari Hisham bin Amr ini, kemudian mengatakan, "Celaka wahai Hisham, apa yang bisa kulakukan? Aku hanya seorang diri, bagaimana aku bisa menolong paman-paman dan bibi-bibiku dari Bani Hashim dan Bani Muthalib itu? Demi Allah, seandainya ada orang lain yang bersamaku, aku pasti akan bergerak untuk membatalkan hal ini, membatalkan piagam yang zalim ini." Maka Hisham bin Amr mengatakan, "Ada orang lain yang bersamamu." Kata Zuhair, "Siapa?" Kata Hisham, "Aku." Kata Zuhair, "Kurang, carilah orang ketiga." Maka Hisham bin Amr menemukan Mut'im bin Adi, tokoh Quraisy yang lain. Dan Mut'im bin Adi ini paling semangat untuk menyaingi Abu Jahal. Salah satu orang yang paling semangat untuk menyaingi pengaruh Abu Jahal, Al-Mut'im bin Adi.
Kemudian dia ceritakan, Hisham ceritakan apa yang dia sampaikan kepada Zuhair. Kemudian Al-Mut'im bin Adi mengatakan, celaka engkau wahai Hisham. Aku juga ingin membatalkan itu. Tetapi siapakah yang bersama kita? Kata Hisham, sudah ada 2 orang. Siapa? Aku dan Zuhair bin Abi Umayyah. Kata Al-Mut'im bin Adi, carilah orang keempat. Kemudian Hisham bin Amr memenuhi Abul Bukhturi. Ini seorang yang juga banyak jasanya di dalam masa kesulitan itu. Sebagaimana Hisham, dia juga suka membawa untanya, bahkan kadang tidak cuma 1 ekor, dengan beban yang diisi berbagai macam bahan pangan dimasukkan ke area perkemahan Rasulullah dan para sahabat. Ketika diceritakan kepada Abul Bukhturi, kata Abul Bukhturi, 4 masih kurang, carilah 1 orang lagi. Kemudian Abul Bukhturi setelah menyatakan demikian, Hisham bergegas mencari orang kelima. Ditemukanlah Zam'ah bin Al-Aswad bin Al-Muttalib. Lalu dia sampaikan kepada Zam'ah bagaimana kekerabatannya dan bagaimana solidaritas yang seharusnya dia tunjukkan kepada Bani Hashim dan Bani Muttalib. Kata Zam'ah, celaka engkau wahai Hisham. Siapa yang bersama kita? Carilah orang lain. Kata Hisham, sudah ada orang lain. Siapa saja? Aku, Abul Bukhturi, Zuhair, dan juga Mut'im bin Adi. Maka kemudian kelima orang ini bersepakat bertemu pada sebuah malam di atas satu bukit yang disepakati di dekat kota Makkah. Maka kemudian mereka menyepakati bagaimana caranya untuk membatalkan piagam yang zalim ini. Mereka menyepakati mereka akan melakukan siasat supaya pembatalan ini berlangsung mulus. Caranya mari kita perhatikan. Orang pertama yang pada pagi hari itu muncul adalah Zuhair bin Abi Umayyah bin Al-Mughirah. Dia bertawaf, mengelilingi Ka'bah 7 kali. Kemudian dia berdiri menghadapkan wajahnya dan memanggil orang-orang Quraisy, ayyuhal Quraisy. Kemudian dia mengatakan, wahai penduduk Makkah, apakah kita makan dan minum dengan nikmat, sementara Bani Hashim dan Bani Muttalib mati kelaparan di lembah bukit sana? Apakah kita berpakaian dengan pakaian yang indah-indah, sementara mereka compang-camping tidak menemukan kain? Apakah kita bebas menikahi dan dinikahkan, sementara mereka tidak dapat melakukannya? Apakah kita bebas hutang piutang, pinjam meminjam di antara kita, sementara mereka tidak dapat melakukan itu? Demi Allah, kata Zuhair, saya tidak akan duduk selama-lamanya sampai piagam yang zalim yang telah membuat saudara-saudara kita diperlakukan dengan sangat keji ini dicabut. Saya tidak akan duduk sampai piagam yang zalim ini dirobek. Abu Jahal mendengar penuturan Zuhair bin Abi Umayyah mengatakan, dusta kamu, piagam ini tidak akan dicabut selama-lamanya. Dusta kamu, ini perkara yang sudah disepakati oleh semua. Kemudian dari arah Babus Salam di Rukun Yamani muncullah Zam'ah bin Al-Aswad. Dia mengatakan, kamu yang dusta, aku juga tidak pernah menyetujui piagam itu. Kalian membuatnya dengan mengatasnamakan kami, padahal kami tidak pernah menyetujuinya. Aku
sama dengan Zuhair juga tidak akan duduk sebelum piagam itu dicabut. Kata Abu Jahal, kamu dusta. Ini pasti sudah dibicarakan di antara kalian. Kemudian Abul Bukhturi muncul dari arah rukun Iraqi. Dia kemudian mengatakan, celaka engkau wahai Abu Jahal, mereka berdua benar. Kami tidak pernah dimintai persetujuan tentang piagam itu, dan engkau menuliskannya dengan zalim, memperlakukannya dengan zalim, dan aku juga tidak akan duduk sampai piagam itu dicabut. Kata Abu Jahal, rupanya ini sebuah konspirasi, rupanya ini sebuah akal-akalan di antara kalian. Lalu muncullah Al-Mut'im bin Adi dari arah rukun Hajar Aswad. Dia kemudian mengatakan, demi Allah kalian benar dan Abu Jahal ini berdusta. Kita semua memang tidak pernah menyetujui piagam itu, maka kami juga tidak akan duduk sampai piagam itu dirobek. Kemudian terakhir Hisham bin Amr muncul dari arah keempat dari rukun Syami. Dia kemudian mengatakan, demi Allah kami juga tidak akan duduk sampai piagam ini dirobek. Maka Abu Jahal mengatakan, kejahatan. Jadi kalian sudah menyepakati ini di satu tempat semalam. Kalian sudah menyepakati ini di satu tempat semalam. Tetapi opini publik sudah berpihak kepada kelima orang mulia ini, sehingga Abu Talib yang pada pagi itu hadir di Masjid Al-Haram di dekat Ka'bah, karena dia diberitahu oleh Rasulullah, hari ini ada 5 orang mulia yang akan berperan di dalam membatalkan perjanjian itu. Tetapi ketahuilah wahai paman, piagam itu sudah dimakan oleh rayap, kecuali tulisan nama Allah di sana yang bertulis di bagian atas, Bismika Allahumma. Maka orang-orang pun beramai-ramai menuntut pintu Ka'bah dibuka. Lalu pintu Ka'bah dibuka dan piagam itu dikeluarkan. Ternyata persis seperti yang dikatakan Rasulullah, piagam itu sudah habis dimakan rayap, kecuali bagian yang bertuliskan Bismika Allahumma, dengan namamu ya Allah. Jadi ini kisah tentang pembatalan perjanjian pemboikotan yang kemudian digerakkan oleh orang-orang mulia. Mereka Hisham bin Amr, Zuhair bin Abi Umayyah, Abul Bukhturi, juga kemudian Mut'im bin Adi dan Zam'ah bin Al-Aswad. Kesemuanya orang-orang yang kemudian oleh Rasulullah nanti pada perang Badar misalnya dipesankan, kalau bertemu dengan orang-orang ini, hindari mereka. Kalau bertemu dengan orang-orang yang ini di peperangan Badar itu, hindari mereka. Tetapi di antara mereka ada Abul Bukhturi yang kemudian ketika berperang di perang Badar itu dihindari oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Hanya saja ketika itu sahabat ada yang mengatakan, minggir wahai Abul Bukhturi, Rasulullah memerintahkan kami untuk tidak membunuhmu, minggir. Tapi Abul Bukhturi ketika itu mengatakan, bagaimana dengan saudaraku ini? Dia sebut seseorang yang menjadi karib kerabat yang sangat dicintainya. Kemudian sahabat Nabi itu mengatakan, kalau dia tidak ada jaminannya, gitu. Kalau dia tidak dapat dispensasi. Kemudian Abul Bukhturi mengatakan, kalau dia tidak selamat, aku juga tidak selamat. Maka akhirnya terpaksa Abul Bukhturi terbunuh dalam keadaan musyrik di perang Badar. Jadi ini kisah dari para tokoh yang mulia yang telah mempertaruhkan kehormatan mereka dan diri mereka untuk membatalkan perjanjian zalim yang dibuat oleh Abu Jahal dan rekan-rekannya dalam menyengsarakan Rasulullah SAW dan para sahabat. Ini yang terjadi pada tahun tersebut, tahun ke-10 Bi'tsah, tahun ke-10 kenabian. Dan segera menyusul setelah itu peristiwa-peristiwa yang semakin berat yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa pertama adalah wafatnya istri beliau yang sangat beliau sayangi, Khadijah
radhiyallahu anha, sosok yang selama ini menjadi pendamping tanpa pamrih, sosok yang selama ini menjadi pengokoh semua perjuangan beliau, sosok yang selama ini tempat beliau melabuhkan semua beban-beban besar di dalam tugas-tugas dakwah beliau yang maha berat, kini telah tiada. Nabi SAW sangat merasakan kehilangan atas diri Khadijah radhiyallahu anha. Tidak pernah ada ganti yang semisal dengan Khadijah sampai kapanpun. Itu yang disampaikan Rasulullah bahkan ketika Aisyah cemburu kepada ibunda Khadijah. Sebab sampai Khadijah wafat sekian lama, Nabi masih sering menyebut namanya. Sebab sampai Khadijah telah wafat sekian lama, Nabi selalu menyambut orang-orang yang menjadi teman-teman Khadijah dan memperkenalkannya kepada para sahabat dengan penuh minat, penuh antusiasme. Ini sahabatnya Khadijah, ahlan wa sahlan. Ini temannya Khadijah, ahlan wa sahlan. Ini orang yang disayangi Khadijah, ahlan wa sahlan. Ini orang yang selalu dibagi berbagai keperluannya oleh Khadijah, ahlan wa sahlan. Ini orang senantiasa begitu. Kenangan yang tidak terlupakan. Dan Rasulullah menyimpan sebuah selimut milik ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Dan diceritakan tentang selimut ibunda Khadijah itu, Rasulullah nyaris tidak pernah berpisah dengan selimut itu sampai akhir hayatnya. Kenangan yang sangat luar biasa. Ketika ibunda kita Aisyah mengatakan pada suatu hari, mengapa engkau ya Rasulullah masih menyebut seorang wanita tua yang sudah lama meninggal dan Allah sudah menggantikan untukmu yang lebih baik dari beliau. Nabi yang semula duduk tiba-tiba bangkit berdiri, merah mata beliau, bertaut alisnya, di tengah-tengah alis itu ada pembuluh darah yang kemudian memerah. Rasulullah kemudian mengatakan, tidak, demi Allah, Allah tidak pernah mengganti untukku yang lebih baik daripada Khadijah. Dia beriman kepadaku ketika semua orang ingkar. Dia memberikan hartanya untuk mendukung perjuanganku ketika semua orang kikir. Dan lewat dia Allah memberikan untukku anak keturunan yang tidak Allah berikan melalui istri-istriku selain dia. Khadijah radhiyallahu anha wafat pada tahun tersebut, dan inilah kehilangan yang sangat besar yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khadijah wafat dalam keadaan meninggalkan putri beliau Zainab, dinikahi oleh Abul As bin Rabi, berumah tangga. Adapun Ruqayyah dan Ummu Kulthum dalam keadaan bersedih setelah pernikahan mereka dibatalkan secara sepihak oleh mertuanya Abu Lahab, karena mereka semula menikah dengan Utbah dan Utaibah, putra Abu Lahab, dan dikirim pulang dengan penghinaan dan caci maki yang sangat menyakitkan. Demikian pula putri terkecilnya Fatimah ketika itu belum menikah. Rasulullah SAW kemudian yang menjaga dan sendirian membesarkan putra-putranya. Keadaan berikutnya adalah wafatnya juga orang yang sangat menyayangi beliau, membela beliau dengan segala yang dia mampu, Abu Talib. Ketika itu yang paling memberatkan Nabi SAW tentang Abu Talib bukan hanya kematiannya, melainkan bahwa Abu Talib mati dalam keadaan belum beriman kepada risalah yang beliau bawa, meskipun telah 11 tahun lamanya menjadikan dirinya sebagai perisai atas setiap bahaya yang mengancam Rasulullah. Ketika orang-orang Quraisy mengatakan kepada Abu Talib, hentikan keponakanmu itu, hentikan keponakanmu itu dari mencaci maki sesembahan-sesembahan kami, dari memperolok nenek moyang kami, atau kami akan bertindak atasnya. Maka dia berkata kepada Rasulullah, wahai anakku, orang tua ini sudah tidak sanggup lagi dibebani dengan beban-beban yang tak dapat dia tanggung. Wahai keponakanku, tidakkah engkau sedikit melunak kepada kaummu? Rasulullah mengatakan kepada pamannya, wahai paman, sekiranya mereka
meletakkan matahari di tangan kananku dan rembulan di sisi kirinya untuk membuat aku berhenti dari urusan risalah ini, niscaya aku tidak akan pernah berhenti sampai Allah memenangkan atau aku mati karenanya. Mendengar keteguhan, keponakannya Abu Talib mengatakan, wahai keponakanku, lakukan terus. Tubuh tua ini akan tetap menjadi perisaimu sejauh yang dia mampu. Pada suatu hari, orang-orang Quraisy mengatakan kepada Abu Talib, bagaimana wahai Abu Talib, sekiranya engkau serahkan keponakanmu kepada kami, lalu kami berikan kepadamu sebagai pengganti seorang yang tidak kalah dalam rupa, dalam akhlak, dalam kefasihan, dalam ketangkasan dan keperwiraan dengan Muhammad. Kata Abu Talib, siapa yang kalian maksud? Zur'ah bin Al-Walid bil Mughirah. Kata Abu Talib, penawaran macam apa ini? Kalian ambil anakku untuk kalian bunuh, lalu kalian berikan anak kalian kepadaku untuk aku beri makan. Pertukaran macam apa yang semacam itu? Menunjukkan betapa Abu Talib membela Rasulullah Muhammad SAW dengan semua yang dia punya. Bagaimana dia rela miskin dan membatalkan berdagang yang saat itu sudah dalam bayangannya akan mendapatkan keuntungan besar demi keselamatan Muhammad yang berusia 12 tahun. Jadi ketika sampai di Al-Quds, bertemu dengan Buhaira, seorang rahib yang kemudian memberitahu Abu Talib mengapa keponakannya dilihat dengan tajam oleh beberapa orang di perjalanan. Buhaira mengatakan, pada keponakanmu ada tanda-tanda, yang tanda-tanda itu hanya dimiliki oleh Nabi akhir zaman, juru selamat umat-umat. Maka jagalah dia baik-baik. Mendengar itu, Abu Talib membatalkan perjalanannya ke Damaskus yang sudah tinggal beberapa jaraknya. Rela untuk kembali ke Makkah dan membatalkan perdagangannya sehingga dia menderita rugi dan batal mendapatkan keuntungan demi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat dikhawatirkannya. Inilah Abu Talib yang pada saat berbaring di ranjang kematiannya ada Rasulullah di sisi kanannya dan ada Abu Lahab di sisi kirinya. Rasulullah Muhammad mengatakan kepada beliau, membisikkan di telinga kanan beliau, wahai paman, ucapkan satu kalimat yang akan menjadi hujahku untuk menolong engkau di sisi Allah. Wahai paman, ucapkan satu kalimat yang akan menjadi hujahku untuk membelamu di hadapan Allah. Ucapkan la ilaha illallah. Tetapi di sisi sebelah kiri Abu Lahab mengatakan, wahai saudaraku, apakah engkau akan mengkhianati nenek moyang kita? Apakah engkau akan mengkhianati Tuhan-Tuhan kita? Apakah engkau memilih agama yang baru yang tidak kita kenal ini dibandingkan dengan agama bapak kita yang mulia, pemimpin Makkah yang jaya, Abdul Muthalib? Wahai saudaraku, mana yang kau pilih? Wahai saudaraku, apakah engkau tega memisahkan diri dari kaummu? Dan segala macam provokasi yang lain yang membuat sampai akhir hayatnya Abu Talib dalam kebimbangan berat itu dan tidak sempat mengucapkan kalimat syahadat. Rasulullah bersedih dengan kesedihan yang sangat mendalam sampai Allah kemudian mengingatkan beliau sallallahu alaihi wasallam, innaka lan tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Engkau wahai Muhammad sesungguhnya tidak akan mampu untuk memberikan hidayah kepada siapa yang engkau cinta. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala lah
yang memberikan hidayahnya kepada siapapun yang dia kehendaki. Duka atas wafat kedua orang yang sangat beliau cintai ini sangat memukul Rasulullah SAW. Tentang Abu Talib, beliau mengatakan, seandainya bukan karena aku, dia akan binasa. Tapi disebabkan oleh pembelaannya kepada risalah ini, Allah akan memberikan siksa yang paling ringan yang diberikan kepada orang-orang kafir kepadanya. Kepada Abu Talib akan dipakaikan terompah dari api neraka. Itu yang akan dialami oleh Abu Talib sebagai siksa. Tapi dipakaikan terompah itu yang termasuk seringan-ringan azab di dalam neraka. Bayangkan bahwa gambaran Rasulullah, kalau sebutir kerikil dari neraka diletakkan di tapak kaki, itu otak mendidih. Kalau terompah kan lebih besar daripada kerikil. Subhanallah. Maka betapa beratnya azab bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapapun pembelaan begitu luar biasa kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu hanya dapat meringankan apa yang beliau alami. Sebab inna syirka la dzulmun adzim. Di atas semua kezaliman ada kezaliman yang paling besar, yaitu kezaliman mempersekutukan Allah. Ini pelajaran yang sangat penting bagi kita, di mana hidayah adalah permata yang paling mahal. Hidayah adalah nikmat karunia yang paling agung, yang sangat-sangat berharga, tidak dapat dibeli dengan apapun juga. Maka hidayah harus senantiasa kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita meminta ihdinas siratal mustaqim, diberi petunjuk hidayah oleh Allah di jalan yang lurus. Dan kita meminta taufiknya untuk dapat melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hidayah nikmat terbesar, lalu disusul dengan taufik supaya kita senantiasa mentaati Allah. Ini nikmat yang kian besar bagi kita. Nikmat beriman, nikmat beramal saleh di dalam dinil Islam, sesuatu yang sangat mahal. Maka ada doa seorang Badui yang menakjubkan, Harun ar-Rasyid, pada suatu hari. Badui itu berdoa begini, ya Allah, Engkau memberikan kepada kami Islam, padahal kami tidak pernah minta. Maka kalau kami minta surga, ya mbok diberi toh. Gitu. Jadi dalam bahasa kita ini, Badui berdoa di depan Amirul Mukminin Harun ar-Rasyid. Dia mengatakan, ya Allah, kami ini tidak pernah meminta Islam, tetapi Engkau mengaruniakannya untuk kami. Maka kami ini minta surga. Ya jelas toh yang itu tolong diberi gitu. Jadi, Masya Allah, ini sebuah pemahaman yang sangat mendalam, kesyukuran atas hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala dan permintaan tentang ridhonya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, peristiwa berikutnya yang terjadi adalah peristiwa yang sangat masyhur, ditulis di dalam berbagai buku dan kitab untuk diambil ibrah besar, bagaimana Nabi SAW kemudian mendapatkan mimpi. Di dalam mimpi itu beliau melihat bagaimana cahaya Islam itu terbit, terang benderang bercahaya dari sebuah tempat yang banyak ditumbuhi oleh pepohonan rindang dan juga pepohonan kurma. Beliau mengira tempat itu adalah Yamamah, dan beliau juga mengira tempat itu adalah Taif. Maka yang lebih dekat adalah Taif. Sehingga pada tahun ke-11 Bi'sah itu beliau berangkat menuju ke Taif dengan niat kalau Makkah memang sudah menjadi tempat yang nyaris tidak lagi berkembang dakwah itu, nyaris tidak akan bertambah lagi pengikut beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, mentok rasanya berdakwah, gak akan tambah lagi yang akan masuk Islam, karena semua yang
di luar yang sudah masuk Islam sekarang, semuanya adalah musuh-musuh dakwah yang sangat kejam. Maka beliau bergerak menuju ke arah Taif dan berdakwah di sana. Pertama-tama beliau temui 3 pemimpin kota Taif. 3 pemimpin itu adalah Abdul Yalail bin Amr As-Saqafi, Mas'ud bin Amr As-Saqafi, dan Abdul Kilal bin Amr As-Saqafi. Abdul Yalail seorang pertama ketika dijumpai oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, "Tere Ka'bah tersobek. Kalau sampai Allah mengutus seorang nabi, pergilah engkau dari hadapanku." Ucapan seperti ini tidak layak dikatakan. Kemudian Rasulullah menemui Mas'ud bin Amr As-Saqafi. Setelah menyampaikan Islam dan memperkenalkan tauhid kepadanya, Mas'ud bin Amr tertawa mengejek mengatakan, "Kalau ada nabi diutus Allah, itu kalau bukan saya," Mas'ud bin Amr As-Saqafi di Taif, "ya Walid bin Mughirah di Makkah, mana mungkin engkau ditunjuk menjadi nabi? Enggak ada potongan." Lalu Rasulullah diusir dari rumah Mas'ud bin Amr. Orang yang paling bijak di antara ketiganya namanya Abdul Kilal bin Amr. Tapi itu pun menolak dengan cara yang sangat menyakitkan. Kata Abdul Kilal bin Amr, "Aku tidak mau bicara denganmu, ya Muhammad, sebab kalau engkau nabi, aku takut mendustakanmu. Tetapi kalau engkau bukan nabi, lisanku terlalu mulia untuk bicara dengan pendusta. Keluar dari sini." Gagal menyampaikan, bukan gagal, tetapi bagaimana mereka kemudian tidak menerima penyampaian Rasulullah itu. Rasulullah kemudian mendatangi setiap rumah, mengetuk pintunya, menyampaikan kepada setiap telinga, mengetuk setiap hati. Terus beliau lakukan di seluruh kota Taif. Tetapi sayang, seluruh penduduk Taif sangat takut kepada penduduk Makkah. Mereka khawatir jika menerima dakwah Rasulullah itu berarti menantang perang kepada kota Makkah. Maka Rasulullah hanya menerima bantingan di pintu, menerima pengusiran, pendorongan, dan juga umpatan-umpatan yang tidak mengenakan. Selama 3 hari penuh didampingi oleh Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, beliau terus berada di situ. Dan pada hari ketiga, penduduk Taif bersepakat untuk mengusir beliau, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, keluar apapun caranya. Mereka berkumpul, mengumpulkan kotoran dan batu-batu. Lalu kemudian beramai-ramai mereka mendorong-dorong Rasulullah dan mengejar-ngejarnya, melemparinya dengan batu dan kotoran. Ketika itu sebuah batu mengenai kaki beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, darahnya mengalir nyaris mengenai tanah, dan kemudian oleh Rasulullah ditahan supaya tidak mengenai tanah. Syekh Munir Muhammad Al-Ghadban menyatakan di dalam Manhaj Harakil Istirahatin Nabawiyah, sebab Rasulullah tahu kalau sampai darah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam jatuh mengenai tanah, itu akan menjadikan Allah Azza wa Jalla murka dan bisa jadi ditimpakan azab kepada orang-orang yang telah menyakiti beliau Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Maka beliau memilih untuk lari, dikejar-kejar itu dan terus lari sampai batas keluar dari kota Taif, dan akhirnya mereka membiarkan beliau keluar sampai Rasulullah kemudian masuk ke dalam kebun anggur milik Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah. Kita tahu sejak dulu 2 bersaudara ini, Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah, adalah 2 bersaudara yang sebenarnya ingin bersikap netral dalam pertentangan antara Rasulullah dengan Abu Jahal dan kawan-kawannya. Utbah misalnya pernah diutus untuk berunding dengan Rasulullah Muhammad dan pulang kembali setelah dibacakan Quran kepadanya dengan sikap, ketika ditanyakan oleh orang-orang Quraisy, Utbah kembali dalam wajah yang berbeda. Kata Utbah, "Menurutku biarkan urusan Muhammad ini, jangan kalian mengusiknya. Kalau memang dia ditakdirkan untuk binasa, biarkan orang Arab lain yang membunuhnya. Tetapi kalau dia ditakdirkan untuk menang,
dan jaya dengan urusannya, maka kemenangan dan kejayaannya akan menjadi kemenangan dan kejayaan bagi kalian, wahai Quraisy. Ini pendapatku. Kemudian ketika itu Abu Jahal mengatakan, rupanya ada yang sudah terpengaruh oleh kepikunannya. Rupanya ada yang sudah digentarkan hatinya oleh ketuaannya. Kata Utbah dengan marah ketika itu dan tersinggung, ini hanya pendapatku, terserah kalian selanjutnya. Demikian pula pada perang Badar, Utbah bin Rabi'ah itu nyaris tidak berangkat perang Badar. Tetapi oleh Abu Jahal dibawakan sanggul, sambungan rambut perempuan gitu, dan juga rebana. Kemudian dikatakan, engkau memang lebih baik memakai ini dan memainkan ini. Itu rebana biasanya yang main perempuan di kalangan bangsa Arab, dan itu sanggul kan dipakai sebagai aksesoris perempuan pada saat itu. Jadi Utbah bin Rabi'ah tersinggung sekali ketika itu, sehingga harus bergabung dalam perang Badar dan akhirnya mati di dalam peperangan Badar. Ini persoalan kalau kita ini gampang tersinggung. Ini persoalan kalau kita ini gampang harga dirinya terlukai oleh perkara-perkara yang selayaknya tidak perlu melukai. Perkara-perkara yang sepele. Padahal sebenarnya dia ingin bersikap netral dan menyaksikan bagaimana Rasulullah apakah binasa ataukah jaya, dua-duanya menjadi keuntungan baginya. Maka hari itu Rasulullah Muhammad SAW memasuki kebun Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah dalam pandangan keduanya, dan mereka biarkan Rasulullah beristirahat di salah satu rumpun kebun anggur yang ada di situ. Bahkan melihat itu, kemudian mereka mengutus budak mereka, Adas. Wahai Adas, bawakan anggur ini untuk orang yang di sana itu. Ini yang dilakukan Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah. Ketika itu Rasulullah menengadahkan tangan ke langit. Berdoalah beliau, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata khilati. Kata dia, ya Allah, aku adukan kepada engkau lemahnya kekuatanku dan sedikitnya daya upayaku. Kepada siapa ya Allah engkau akan menyerahkan aku? Kepada orang-orang yang tidak memiliki kasih sayang dan juga tidak beriman kepadamu. Tetapi segalanya hanya kepadamu aku bersandar, hanya kepadamu aku bertawakal. Engkau zat yang maha terpuji di seluruh langit dan bumi. Rasulullah Muhammad SAW menyatakan itu, dan kalimat pertamanya membuat kita takjub. Allahumma inni ashku ilaik. Ya Allah, aku adukan kepadamu. Maka pelajaran penting terbesar dari saat itu adalah bahwa Rasulullah mengajarkan kepada kita jangan mengadu kecuali kepada Allah. Jangan mengadu kepada makhluk. Persoalan itu, kata Imam Asy-Syafi'i, akan terurai kalau diadukannya kepada Allah. Tapi makin rumit kalau diadukan pada manusia. Akan tambah besar kalau dikeluh kesahkan kepada orang-orang. Tetapi akan mengecil kalau keluh kesah kita kepada zat yang maha besar, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi masalah itu mengecil kalau dirahasiakan, hanya dengan Allah kita bincangkan. Membesar kalau dibicarakan kepada sesama manusia. Dan sering terjadi dikeluhkan kepada orang itu menambah rumit masalah. Kalau di Jawa contoh kebijakan ini dulu biasanya dicontohkan tentang celana kepanjangan. Ada seorang ibu membelikan celana panjang untuk anaknya. Ketika dicoba oleh anaknya, ibu ini gimana toh belikan celana kok kepanjangan? Kepanjangan berapa Le? Tanya ibunya. 10 cm ini loh. Oh ya udah, biarin situ dulu, dan dilepas. Ngomong juga sama kakaknya, ibu itu gimana? Belikan celana buat aku tuh kepanjangan. Oh kepanjangan tadi, wah kepanjangan 10 cm itu. Terus dia ketemu bapaknya ngomong lagi, Pak, ibu tuh gimana Pak? Belikan aku celana kok kepanjangan 10 cm, nggak enak banget dipakai itu Pak. Ketemu kemudian dengan kakak iparnya, ngomong juga, Mas, wah ibu itu sok keliru gitu loh, kalau belikan celana panjangan 10 cm itu. Oh iya tadi, gitu. Terus ketemu pembantunya, ngomong lagi,
Mbak itu loh, ibu itu loh gimana toh, masuk beliin aku celana kepanjangan 10 cm. Ibunya ingat, oh ya tadi kepanjangan 10 cm. Maka oleh ibunya dipotong 10 cm. Keras. Kakaknya, oh iya celananya adik tadi kepanjangan 10 cm. Lihat celana itu masih di situ, dipotong lagi 10. Keras gitu. Kemudian kakak iparnya pulang kerja juga ingat, oh iya celananya adik kepanjangan 10 cm. Potong lagi keras. Bapaknya pulang dari sawah, lihat, wih ini celana yang kepanjangan ini toh. Udah tak potong 10 cm. Si mbaknya pembantu selesai masak ingat, oh iya, dan bagus tadi celananya kepanjangan 10 cm. Keras. Tuh 2, 3, 4, 5. Berkuranglah 50 cm. Ketika dipakai mau pulang, Bu, celanaku udah dipotong, udah, sana dipakai lah gitu. Di atas lutut gitu. Jadi mengeluh kepada manusia itu menambah rumit masalah. Mengadu kepada Allah semata. Allahumma inni ashku ilaik. Ya Allah, hanya kepadamu aku adukan. Dalam kalimat Nabi Yakub alaihissalam, innama asku bathi wa husni ilallah. Hanya kepada Allah aku adukan kesusahan dan kesedihanku. Apa yang diadukan? Ini perkara kedua yang menunjukkan ketinggian akhlak seseorang. Rasulullah bisa saja mengatakan, aku adukan kepadamu kejahatan mereka. Aku adukan kepadamu kezaliman mereka. Aku adukan kepadamu caci maki mereka. Tetapi Rasulullah memilih untuk mengatakan, ashku ilaik dha'fa quwwati wa qillata hilati. Lemahnya kekuatanku, sedikitnya daya upayaku. Masya Allah, aku adukan kepadamu lemahnya kekuatanku, sedikitnya daya upayaku. Inilah adab yang sangat indah dari Nabi SAW. Dan kasih sayang beliau yang sangat agung kepada umatnya. Beliau tidak mengadukan kejahatan mereka. Ibnu Mas'ud mengenang dengan mengatakan, seakan-akan aku mengingat Rasulullah menceritakan seorang nabi yang lain, tetapi beliau lebih agung daripada nabi itu, di mana nabi itu berkata, Allahumma firli qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Seakan-akan aku mengingat nabi menceritakan seorang nabi yang lain, padahal beliau lebih agung daripada nabi itu, ketika nabi itu berkata, Allahumma firli qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengerti. Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati. Ya Allah, aku adukan kepadamu lemahnya kekuatanku, sedikitnya daya upayaku. Maka mari kita sering mengadu kepada Allah. Ya Allah, aku lemah, Engkau maha kuat. Ya Allah, aku fakir, Engkau maha kaya. Ya Allah, aku miskin, Engkau maha pemurah. Ya Allah, aku hina, Engkau maha mulia. Ya Allah, aku pendosa, Engkau maha pengampun. Ya Allah, aku kotor, Engkau maha suci. Seorang hamba yang berhina kepada Allah, dia dimuliakan. Seorang hamba yang berfakir kepada Allah, dia dicukupi. Seorang hamba yang bersandar kepada Allah, dia dijayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati. Ya Allah, aku adukan kepadamu lemahnya kekuatanku, kurangnya daya upayaku. Padahal masa Rasulullah lemah? 11 tahun lamanya. Dalam keadaan yang sedemikian rupa dakwahnya. Tapi Allah itu memang mentarbiah Rasulullah dengan begitu, mendidikkan adab kepada beliau. Si adab beliau menjadi begitu indah dan sempurna. Kita ingat tahun itu juga turun. Yang turun adalah surah Nuh. Surah Nuh bicara, menggambarkan pengaduan Nuh kepada Allah Azza wa Jalla. Rabbi inni da'autu qaumi lailan wa naharan. Ya Allah, aku berdakwah menyeru kaumku siang maupun malam.
Dengan cara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Ku datangi sendiri-sendiri maupun dalam kumpulan. Segala macam cara ku tempuh untuk menyampaikan salamku kepada mereka. Falam yazidhum du'a illa firara. Tetapi dakwah yang kulakukan itu berapa lama? Nuh dia jadi nabi umur 450, mengakhiri tugasnya 950. 500 tahun lamanya dia berdakwah. Falam yazidhum du'a illa firara. Semua tidaklah menambah kecuali mereka semakin lari. Bayangkan ada orang berdakwah 11 tahun rasanya berat banget. Kemudian diceritain ada orang berdakwah 500 tahun. Jelek gak kira-kira? Itulah mengapa Nabi bersabda, sallallahu alaihi wasallam, bersabda, sayabatni Hudun wa akhawatuha. Surah Hud dan saudari-saudarinya membuat saya beruban. Kenapa? Yang satu, kata para ulama, karena dalam surah Hud dan saudari-saudarinya itu dibicarakan tentang akhirat yang sangat berat bagi umat ini yang ada dalam pikiran Rasulullah. Dan juga beliau mendapatkan kisah-kisah para rasul terdahulu yang dakwahnya begitu dahsyat, begitu rupa, seakan-akan beliau merasa dibandingkan dengan mereka semuanya, dan kemudian menyadari, ya Allah, apa yang harus masih aku lakukan? Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati. Ya Allah, aku adukan kepadamu lemahnya kekuatanku dan sedikitnya daya upayaku. Seketika sesudah Rasulullah tumpah ruahkan semua kelelahan lahir batin yang beliau alami kepada Allah Azza wa Jalla, datang lelaki itu, Adas namanya, membawa setangkai anggur. Adas kemudian mengulungkan anggur itu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tersenyum kepada Adas, lalu mengambil sebutir anggur, mengulurkannya kembali menawari Adas, dan Adas menggelengkan kepala. Ketika itu Rasulullah kemudian mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, lalu memakan sebutirnya. Adas menatap dengan heran dan kemudian berkata, kalimat semacam itu bukan ucapan orang di daerah ini. Karena sekali lagi orang Arab tidak banyak mengenal Ar-Rahman ataupun Ar-Rahim, tapi mereka kenal Allah, sehingga ucapan mereka kalau menyebut asma Allah biasanya adalah Bismika Allahumma. Bismika Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Adas, ini bukan kalimat yang biasa diucapkan oleh orang daerah ini. Maka Rasulullah tersenyum kepada Adas, kemudian mengatakan, Masmuka ya akhiyal karim, wa min aina ant? Siapakah namamu, wahai saudara yang mulia, dan dari manakah asalmu? Adas menjawab, Ana min Nawa, ismi Adas. Ana Nasrani. Saya orang Ninawa, nama saya Adas. Saya seorang yang beragama Nasrani. Mendengar kata Ninawa, Rasulullah tersenyum lagi, mengatakan, Min baladi rajulin salih, ismuhu Yunus bin Matta. Dari negerinya seorang yang sangat saleh, bernama Yunus bin Matta. Kaget lagi Adas menyebut, ketika Rasulullah menyebut nama itu. Arafta Yunus bin Matta? Kata dia, Anda kenal Yunus bin Matta? Tahu dari mana tentang Yunus bin Matta? Yunus bin Matta maksudnya adalah Nabiullah Yunus alaihissalam, salah satu orang yang sangat dibanggakan oleh orang Ninawa. Kami dari negerinya Yunus bin Matta, begitu. Arafta Yunus bin Matta? Kata Adas. Rasulullah tersenyum, kemudian mengatakan, Huwa akhi, huwa nabiyun, wa ana kaman nabiyun. Dia, Yunus bin Matta adalah saudaraku. Dia seorang nabi, dan aku juga seorang nabi. Mendengar itu, Adas secara spontan bergerak, kemudian mencium kepala Rasulullah SAW di ubun-ubun beliau, kemudian bergerak ke bawah, mencium tangan Rasulullah SAW, kemudian bergerak ke bawah lagi, mencium kaki Rasulullah SAW di lututnya.
Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah yang melihat dari kejauhan mengatakan, benar bukan? Budak kita pula telah disihirnya. Budak kita pula telah dirusaknya. Kemudian Adas kembali dari sisi Rasulullah menuju kepada kedua tuannya, Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah. Mengatakan, apa yang kau lakukan hai Adas? Celaka engkau, agamamu lebih baik daripada orang itu. Maksudnya Adas seorang Nasrani. Agamamu lebih baik daripada orang itu. Kata Adas, tidak Tuan. Aku belum pernah bertemu orang yang semulia orang itu. Kemudian Rasulullah SAW bangkit. Dari duduk bersandar beliau di kebun anggur milik Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah itu. Berjalan beliau untuk kembali ke kota Makkah. Sampai di sebuah tempat namanya Qarnul Manazil. Atau waktu itu disebut sebagai Qarnul Tha'alib. Nama awalnya Qarnul Tha'alib. Disebut Qarnul Manazil karena di situ tempat turunnya Jibril dan malaikat Ahsyabain. Maka kemudian orang mengenal sebagai Qarnul Manazil, tempat turun dari Jibril dan juga malaikat Ahsyabain. Di situ Jibril datang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ini adalah malaikat Ahsyabain, maka perintahkan dia sesuka engkau karena dia telah diizinkan." Malaikat Ahsyabain memperjelas, kata dia, "Ya Rasulullah, jika engkau perintahkan, maka aku akan timpakan kedua gunung yang aku jaga ini, Abu Qubais dan Qaiqa'an." Abu Qubais untuk penduduk Makkah, Qaiqa'an untuk penduduk Taif. Kalau engkau perintahkan, maka aku akan menimpakannya untuk orang-orang yang telah menyakitimu dan telah mengusirmu. Maka Nabi SAW menyatakan, tidak wahai Jibril, sesungguhnya aku masih berharap dari sulbi-sulbi mereka, dari rahim-rahim mereka, kelak akan lahir keturunan generasi berikutnya yang meskipun mereka sekarang enggan untuk beriman, tetapi anak keturunannya akan mengesahkan Allah dan tidak mempersekutukannya dengan siapapun juga. Maka Nabi SAW ketika itu kembali ke kota Makkah. Di tengah perjalanan beliau kembali ke kota Makkah, Zaid bin Harisah mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, demi Allah, engkau tidak lagi aman di kota Makkah. Setelah apa yang kau lakukan di Taif, orang-orang Makkah pasti akan melakukan sesuatu yang sangat buruk kepadamu ya Rasulullah. Demi Allah, tinggallah dulu, terlebih dahulu di sini. Aku akan mencari seseorang yang mau untuk menjamin keselamatanmu di kota Makkah." Rasulullah menerima saran Zaid bin Harisah. Lalu Zaid mengendap-endap masuk ke kota Makkah. Yang dia temui adalah Al-Mut'im bin Adi. Dia tahu Al-Mut'im bin Adi adalah orang yang paling suka berebut pengaruh dengan Abu Jahal. Kalau dia ditawari melindungi Rasulullah, sementara Abu Jahal ingin membunuh Rasulullah, Al-Mut'im bin Adi pasti senang. Ini soal perebutan pengaruh di kota Makkah. Maka Al-Mut'im bin Adi mengatakan, "Persilahkan Muhammad masuk dengan segala keamanan dan kehormatan. Aku beserta seluruh jajaran kabilahmu akan menyambut dia di pintu kota Makkah dan akan mengumumkan jaminan perlindunganku di atas Ka'bah." Ini yang dikatakan Mut'im bin Adi. Maka Zaid kembali menemui Rasulullah dan kemudian membawa Rasulullah masuk ke kota Makkah, dan Al-Mut'im bin Adi beserta seluruh kabilahnya menyambut Rasulullah. Lalu Mut'im bin Adi mengumumkan di kota Makkah, "Mulai hari ini Muhammad ada di dalam perlindunganku. Siapa menyentuh kulitnya untuk melukainya, menyakitinya, akan berhadapan denganku dan seluruh kabilahku." Ini dikatakan dengan sangat bangga, karena itu artinya menantang Abu Jahal di dalam soal pengaruh di kota Makkah. Dan Rasulullah pun sentosa untuk beberapa waktu dalam jaminan perlindungan dari Al-Mut'im bin Adi. Ini menunjukkan diperbolehkannya dalam keadaan tertentu, syarat-syaratnya berlaku, mendapatkan perlindungan dari orang musyrik, mendapatkan perlindungan dari orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, bagi pemimpin dakwah, bagi orang yang kemudian keselamatannya insya Allah lebih bermanfaat daripada kesyahitannya.
pada situasi-situasi tertentu itu, apa yang dilakukan oleh Zaid dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hujjah untuk menjaga kelangsungan dakwah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat itu menjelang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisrakan oleh Allah Azza wa Jalla. Pada tahun ke-11 itu pula datang 12 orang dari kalangan penduduk Yathrib yang meminta izin untuk berbicara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka mengadakan janji untuk bertemu di sebuah tempat yang disepakati, lalu lahirlah apa yang disebut sebagai Bai'atul Aqabah pertama. Jumlah 12 ini jumlah yang selalu istimewa di dalam Islam. Jadi memang ada angka-angka yang istimewa. Salah satunya adalah angka 12. Kenapa? Nakib yang menyertai Musa 12 orang. Jumlah putra Yakub 12 orang. Putra Nabi Ismail 12 orang. Jadi kata kawan yang suka bercanda, sahabat-sahabat Nabi anaknya rata-rata 12. Tapi kalau sahabiyah anaknya rata-rata 3. Kesimpulannya, jadi kata kawan yang suka bercanda, kalau sahabat anaknya rata-rata 12, tapi kalau sahabiyah anaknya rata-rata 3 katanya. Jangan disimpulkan untuk langsung diamalkan, perlu pertimbangan yang sangat matang. Demikian pula jumlah hawari Nabi Isa alaihissalam 12 orang. Jadi 12 ini sangat menggembirakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 12 orang yang berbaiat di Aqabah pada kesempatan tahun itu, tahun ke-11 dari bi'sah kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam, disambut dengan sangat berbahagia oleh Rasulullah. Lalu mereka bertanya kepada Nabi tentang Islam. Baiat mereka adalah untuk tidak mempersekutukan Allah dengan siapapun juga. Baiat mereka adalah untuk tidak melakukan berbagai macam kemungkaran. Baiat mereka adalah untuk membela Rasulullah dengan harta dan jiwa mereka. Lalu mereka meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kirimkan untuk kami orang yang akan mengajarkan kepada kami tentang Islam dan Al-Quranul Karim. Maka Rasulullah mengatakan, akan kukirimkan orang yang baik hatinya dan jernih hatinya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari berikutnya menunjuk Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu dan juga Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu untuk berangkat ke kota Yathrib. Mus'ab dipilih dengan pesonanya, daya pikatnya di dalam dakwah yang luar biasa, bicaranya yang fasih dan santun, ucapannya yang hujahnya kokoh dan memikat. Sedangkan Abdullah bin Ummi Maktum dipilih dengan kejernihan hatinya, sehingga cocok menjadi pentarbiyah, pendidik bagi warga Yathrib. Jadi Mus'ab tukang rekrut, Abdullah bin Ummi Maktum tukang didik. Ini yang kemudian dipadukan kekuatannya oleh Rasulullah antara tukang rekrut dan tukang didik. Kadang-kadang yang pintar mendidik tidak pintar merekrut, kadang-kadang yang pintar merekrut tidak pintar mendidik. Nah, Rasulullah memadukan kedua sahabat yang mulia ini, berangkat dua-duanya ke kota Yathrib. Baik, demikian peristiwa-peristiwa yang mengiringi pencabutan, pemboikotan dari ayat yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Mudah-mudahan bermanfaat dan masih ada waktu beberapa saat, insya Allah dipersilahkan bagi yang ada ditanyakan atau diberi koreksi, dibetulkan apa yang salah, falyatafaddal mashkura. Saya kembalikan kepada pembawa acara kalau ada,
atau kalau tidak langsung silahkan yang akan bertanya menuju ke mic yang disediakan.